Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunatri Cahyning Tias, NIM 190111083, perwakilan dari kelompok 13 akan membahas materi tentang masa depan manusia dan lingkungan. Poin-poin yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama ada tantangan eksternal, yang kedua ada isu-isu lingkungan dan dampak sosial, ekonomi, dan politik, yang ketiga ada kebijakan nasional terhadap lingkungan, dan yang terakhir ada terapan psikologi untuk memelihara lingkungan. Yang pertama, tantangan eksternal. Seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini, pada era globalisasi, sumber daya manusia menjadi semakin penting meskipun teknologi banyak menggantikan fungsi-fungsi pekerjaan manusia. Gaya hidup yang menyangkut pilihan pekerjaan, makanan, mode pakaian, dan kesenangan telah banyak mengalami perubahan. Di dalam buku An Inquiry into the Human Prospect, seorang ahli ekonomi bernama Robert Halbronner menulis sebuah pertanyaan yang bernada pesimis tentang masa depan manusia. Hal pertama yang dijadikan bahan analisisnya yaitu fakta tentang overpopulasi atau kelebihan jumlah penduduk dunia. Seperti poin pertama yaitu jumlah penduduk dan berbagai kebutuhannya bertambah terus, sementara sumber-sumber daya alam yang mutlak diperlukan untuk mendukung keberlangsungannya. Nah, dari masalah pertama tersebut muncullah masalah kedua yang tidak bisa dihindari, yaitu masalah lingkungan hidup yang semakin memberatkan keberlangsungan hidup manusia. Inilah dua masalah utama yang saling berkaitan yang menjadi sumber munculnya masalah-masalah berikutnya yang merupakan konsekuensi dari upaya-upaya mempertahankan diri dari situasi yang semakin memberatkan itu. Muncul keinginan untuk menguasai sumber daya alam dari negara-negara lain, khususnya bagi negara maju. Apalagi negara maju yang sudah memiliki berbagai macam teknologi dalam hal untuk memproses sumber daya yang mereka miliki. Untuk bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam itu, dikembangkanlah berbagai teknologi yang memiliki kemampuan yang semakin canggih, yang digunakan untuk bisa menguras apa saja yang disediakan oleh alam demi pemenuhan kebutuhan dan keinginan hidup manusia. Lalu muncullah masalah berikutnya, yaitu masalah ketiga, perubahan teknologi dan dampak-dampak negatif bencana mengerikan yang dibawa serta oleh teknologi itu sendiri, baik bagi lingkungan itu sendiri dan lebih-lebih bagi kehidupan manusia. Yang kedua ada isu-isu lingkungan dan dampak sosial, ekonomi, dan politik. Isu lingkungan merupakan permasalahan lingkungan yang dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Isu-isu lingkungan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada permasalahan sungai yang tercemar. Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah pertanian, limbah domestik, seperti limbah rumah tangga yang sengaja dibuang ke sungai, dan limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya. Yang kedua ada abrasi. Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Lalu yang ketiga ada kerusakan hutan. Masalah lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan. Mulai dari penebangan liar, pengundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi pembakaran hutan yang menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Lalu yang keempat ada pencemaran udara. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada pada saat sekarang ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Lalu yang terakhir ada pencemaran tanah. Tak hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah. Permasalahan hidup biasanya hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak hal lain yang mengakibatkan pencemaran tanah. Lalu dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak politik. Dampak sosialnya yaitu pencemaran
Pencemaran menyebabkan berkembangnya wabah penyakit. Meningkatnya perhatian masyarakat mulai menyadari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Sebagai contoh, apabila ada penumpukan sampah di kota, maka permasalahan ini diselesaikan dengan cara mengangkut dan membuangnya ke lembah yang jauh dari pusat kota. Maka hal ini tidak memecahkan permasalahan, melainkan menimbulkan permasalahan baru seperti pencemaran air, udara, tanah, dan jumlah lalat, tikus, dan bau yang merusak pemandangan dan lingkungan. Yang kedua itu dampak ekonomi. Kemiskinan berkolerasi dengan kerusakan lingkungan. Orang miskin terpaksa untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam secara berlebihan agar bisa bertahan hidup, dan pengabaian mereka sehingga terhadap lingkungan pada akhirnya kemampuan mereka untuk bertahan hidup menjadi semakin sulit dan tidak pasti. Yang kedua, perkembangan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur permukiman. Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingatkan gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan, dan ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pengembangan ekonomi selanjutnya. Yang terakhir itu dampak politik, yaitu krisis politik, di mana masalah lingkungan menjadi terabaikan karena ada banyak hal lain yang lebih menyita perhatian daripada permasalahan terkait lingkungan itu sendiri. Maka perubahan penting yang mendesak dilakukan adalah pemerintah harus lebih proaktif, bukan hanya reaktif saja. Konkretnya, perlu membuat aturan perundang-undangan untuk memproteksi kesehatan dan kesejahteraan publik. Lalu selanjutnya ada kebijakan nasional terhadap lingkungan. Saat ini, kebijakan lingkungan hidup di Indonesia untuk jangka panjang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau yang lebih disingkat dengan RPJP dalam 20 tahun ke depan dalam berbagai aspek atau sektor pembangunan sebagai upaya menyebarkan dan mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun misi jangka panjang Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan hidup ada pada visi dan misi pembangunan nasional 2005 sampai 2025 pada butir ke-6, yaitu mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Yang terakhir itu terapan psikologi untuk memelihara lingkungan. Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia telah mengambil banyak manfaat dari lingkungan seperti tempat tinggal yang nyaman, tempat bekerja, tempat berekreasi, dan lain-lain. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk dijaga. Bagaimana keseimbangan antara keduanya dijaga, itulah salah satu kontribusi psikologi lingkungan. Cabang ilmu psikologi yang berkaitan dengan lingkungan fisik. Ilmu ini merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang tergolong masih muda. Teori-teori dalam psikologi lingkungan dipengaruhi oleh tradisi teori besar yang berkembang dalam disiplin psikologi maupun di luar psikologi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.